Hai guys, berhubung ini tanggal 28 Oktober 2025, ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Aku akan menceritakan di balik Sumpah Pemuda. Oke, kita mulai ya. Dengerin ya guys. Kisah W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya berawal dari sayembara. Kalau ada yang nanya siapa sih W.R. Supratman itu? Nah, W.R. Supratman itu sosok yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Nama dia itu Wage Rudolf. Aku nggak tahu cara bacanya. Wage Rudolf Supratman, atau yang biasa kita kenal W.R. Supratman. Dia lahir di Jakarta, tapi lebih tepatnya Jatinegara, pada tanggal 9 Maret 1903. Supratman merupakan sosok yang beruntung dalam hal pendidikan nih guys. Ia memulai pendidikan di Froebel School, kalau sekarang sekolah taman kanak-kanak, yang di Jakarta pada tahun 1907 atau 1907. Ketika usianya masih 4 tahun dia sekolah di Froebel School. Dia sekolah di Froebel School umur 4 tahun. Setelah tinggal bersama kakaknya, Nyonya Rukiem, atau kita panggil aja Rukiem, yang ada di Makassar, Supratman melanjutkan pendidikan di Tweed Inland Chess School. Agak susah ya namanya guys. Atau sekolah angka 2. Dan menyelesaikannya pada tahun 1917. Nah guys, setelah orang tuanya meninggal dunia pada tahun 1914, Supratman ini tinggal dengan kakak tertuanya yaitu Nyonya Rukiem. Pada tahun 1919, Supratman diketahui berhasil lulus ujian Klein Afternoon Examen atau KAE, ujian untuk calon pegawai rendahan. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikan ke Normal School atau sekolah pendidikan guru. Nah, gimana kisah awal mula Indonesia Raya diciptakan? Penasaran gak teman-teman? Oke, aku lanjut ya. Meskipun berhasil menyelesaikan sekolah pendidikan guru, Supratman bersinar melalui karir bermusiknya. Rupanya Supratman ini memiliki bakat di musik. Karir musiknya tidak lepas dari peran kakak iparnya, W.M. van Eldik, yang memberikan hadiah biola saat ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Wah, baik benar ya kakak iparnya. Bersama dengan Van Eldik, ia memulai karir musiknya dengan mendirikan grup jazz band bernama Black and White. Wow, kayak grup idol K-pop yang namanya Blackpink, kalian tahu kan? Hehe. Kepandaiannya dalam bermusik akhirnya dimanfaatkan Supratman dalam menciptakan lagu-lagu perjuangan, termasuk Indonesia Raya. Jadi selain jago main musik, W.R. Supratman juga jago menciptakan lagu ya guys. Kehadiran Indonesia Raya bermula ketika Supratman membaca tulisan di majalah tahun 1924. Di majalah itu tertulis sebuah sayembara yang berbunyi, "Dicari warga negara kita yang bisa membuat lagu kebangsaan." Nah, seolah tertantang, pada tahun inilah yang menjadi jawaban kapan lagu Indonesia Raya pertama kali digubah. Ia menciptakan komposisi musik dan lirik orisinil dari pemikirannya sendiri. Wah,
pinter banget ya dia. Berarti dia bisa nyiptain lagu Indonesia Raya. Meski sudah digubah sejak tahun 1924, Supratman pertama kali mengumandangkan lagu Indonesia Raya bukan pada proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Melainkan pada akhir Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928. Nah, hari inilah ya guys, 28 Oktober ini, Sumpah Pemuda. Karena pada naskah proklamasi dibacakan, ia telah wafat pada 17 Agustus 1938. Lanjut lagi. W.R. Supratman meninggal karena gangguan jantung yang dideritanya. Almarhum Supratman dimakamkan di pemakaman umum Kapasan Jalan Tambak Segaran, Wetan, Surabaya. Detik-detik Indonesia Raya pertama kali dibawakan. Masih mengutip laman Museum Sumpah Pemuda, detik-detik Indonesia Raya pertama kali dibawakan terjadi pada Minggu malam 28 Oktober 1928. Kala itu peserta Kongres Pemuda II tengah beristirahat menunggu putusan ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin, temennya si Bapak Soekarno. Sang pemimpin Kongres, Sugondo Joyo Puspito, kala itu tengah resah usai membaca surat kecil dari Supratman. Ia disebut sebagai sosok yang bernyali besar karena ingin memperkenalkan lagu kebangsaan ciptaannya sendiri. Sugondo bingung karena kala itu polisi rahasia Belanda berkeliaran mengawasi jalan Kongres Pemuda II. Ia takut kalau lagu karangan sahabatnya didengerin tuh sama polisi Belandanya. Kongres harus jadi kalau misalnya lagu itu didengerin, Kongres harus diberhentikan. Sempat tak dapat jawaban, W.R. Supratman sempat bertanya kepada Sugondo. Bung Gondo, apakah saya dapat memperdengarkannya sekarang? Tanyanya. Tidak langsung menjawab, Sugondo akhirnya menghampiri para petinggi kolonial yang hadir pada saat itu, yakni Van der Plas. Van der Plas meminta Sugondo untuk memperlihatkan lirik lagu itu ke komisaris polisi Belanda, Der Vloek. Karena ragu, Sugondo akhirnya memutuskan Supratman diperkenankan memperkenalkan lagu Indonesia Raya dengan biola tanpa menyanyikan liriknya. Jadi cuman irama doang guys. Gitu dah. Pakai biola. Dengan memandang kawannya, ia dengan penuh kepercayaan. Ia mempersilahkan Indonesia Raya diperdengarkan. Akhirnya Supratman berdiri di hadapan peserta Kongres, mengeluarkan biola dan memainkan lagu Indonesia Raya. Meski tanpa lirik, lagu itu berhasil membuat peserta Kongres terpukau. Wow, bagus. Wow, ini bagus banget ya walaupun tanpa lirik. Setelah selesai, W.R. Supratman dirangkul dengan mata yang berkaca-kaca dan tepuk tangan riuh berbunyi. Usai terjadi hal tersebut, perwakilan pemerintah Belanda dan polisi rahasianya hanya terbengong-bengong karena gak ngerti apa yang terjadi sekarang. Jadi lagu yang berbahaya.
Stop. Jadi lagu yang berbahaya. Sejak malam Sumpah Pemuda, nama Supratman atau W.R. Supratman semakin populer karena partitur dan lagu Indonesia Raya yang mulanya berjudul Indonesia. Jadi yang sering kita dengar kan namanya Indonesia Raya. Nah, tapi ternyata dulunya namanya cuma Indonesia, gak ada rayanya. Nah, jadi lagu Indonesia Raya itu tersebar luas. Surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu, Sinpo, yang juga menjadi tempat kerja Supratman saat merintis karir jurnalis, pertama kali meliris partitur dan lirik pada edisi 10 November 1928. Selain itu, selebaran berisikan partitur dan lirik 3 stanza Indonesia Raya juga disebarkan. W.R. Supratman juga membuat rekaman Piring Hitam, lagu Indonesia Raya versi instrumen. Jadi, W.R. Supratman juga membuat rekaman Piring Hitam, lagu Indonesia Raya versi instrumen biola dan orkes keroncong di studio rekaman milik Yang Kim Jan. Namanya susah-susah ya guys. Nama zaman dulu emang susah ya. Cina. Nama Cina kan biasanya Song Sing Song. Maaf ya orang Cina. Indonesia Raya juga riuh dinyanyikan sebagai lagu kebangsaan. Daya magis lagu ini perlahan-lahan menuai ancaman Belanda. Karena para pemuda suka memelesetkan lirik dari Indonesia Raya mulia mulia jadi Indonesia Raya merdeka merdeka. Nah, harusnya kan Indonesia Raya merdeka merdeka, tapi ternyata dulunya Indonesia Raya mulia mulia. Ternyata dulu ini yang mulia-mulia bukan merdeka, tapi kok menurut aku lebih nyambung yang merdeka nggak sih guys? Soalnya kan Indonesia sudah merdeka. Kita lanjut. Ya, pada saat itu belum ya, karena pada saat ini aja pada melesetin Indonesia Raya merdeka merdeka. Lanjut. Karena dianggap sebagai ancaman, pada 1930 pemerintah kolonial melarang lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan diperdengarkan di hadapan umum. Jadi pemerintah kolonial tuh melarang buat Indonesia Raya tuh ditunjukin di hadapan umum dan didengerin sama orang-orang. Dilarang. W.R. Supratman juga dipanggil oleh aparat Belanda untuk diinterogasikan. Namun ia dibiarkan pulang karena tidak ada alasan atau bukti yang kuat untuk ditangkap. Sejak tahun 1933 sampai 1937, Supratman hidup dengan berpindah-pindah dari Jakarta ke Cimahi atau Bandung, lalu ke Pemalang. Hingga akhirnya pada bulan April 1937, ia dibawa oleh kakaknya ke Surabaya dalam keadaan yang sakit. Kabar ini juga didengar oleh teman-teman seperjuangannya yang pada akhirnya menjenguk W.R. Supratman. Pada 7 Agustus 1938, pada 7 Agustus 1938, Supratman ditangkap Belanda lantaran lagunya yang berjudul Matahari Terbit. Aku gak tahu Matahari Terbit yang mana ya. Lagu Matahari Terbit dianggap wujud simpati terhadap Kekaisaran Jepang.
Walau sempat ditahan, ia dibebaskan Belanda karena tidak ada buktinya lagi. Sejak saat itu kondisi kesehatannya menurun dan akhirnya W.R. Supratman meninggal dunia pada 17 Agustus 1938. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. W.R. Supratman ini tidak pernah menikah ya teman-teman. Jadi W.R. Supratman nggak punya keturunan. Nah, itulah kisah awal mula diciptakan lagu Indonesia Raya. Kalian punya ide cerita nggak nih? Kalau kalian punya cerita horor atau cerita sedih atau cerita yang pingin kalian ungkapkan tapi nggak bisa, bisa kirim ke aku ya lewat email. Bye bye semuanya. Aku tunggu cerita kalian. Bye bye.